Saat berbicara tentang Australia, bagi teman-teman yang belum pernah ke Australia, selalu mengira bahwa Australia adalah taman sentosa yang langka dengan nuansa laut dan langit biru. Namun bagi teman-teman yang tinggal di Australia tahu betul, masih ada sekelompok pengganggu yang sangat menakutkan di sini. Para netizen mengatakan ada semacam teror bernama ular bersembunyi di dalam rumah dan kawanan kanguru yang lucu. Jika Anda bertemu mereka di Australia, jangan pernah melangkah maju untuk menggoda mereka. Asal tahu saja, kawanan yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa berubah seketika menjadi ganas dan menyerang Anda dengan tendangan memutarnya. Namun ini bukan hal yang paling menakutkan. Di wilayah Australia yang luas, terjadi perang tanpa mesiu yang masih berlangsung hingga saat ini. Dalam perang ini, manusia sama sekali tidak berada di atas angin. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang perang seabad yang aneh ini. Tamu tak diundang. Konon sekitar 130 juta tahun yang lalu, menurut teori pergeseran benua, Australia dan Amerika Selatan, Afrika, Antartika, semenanjung India dan daratan lainnya berdekatan satu sama lain dan bersama-sama membentuk benua selatan yang juga disebut Gondwana. Di atas benua Gondwana terdapat sebidang hutan yang tersebar di tenggara Australia, melintasi Antartika, kemudian menyebar ke Amerika Selatan. Sebagai informasi singkat, Gondwana atau Gondwanaland adalah superbenua yang pernah ada selama era Neoproterozoikum hingga periode Jurassik. Gondwana terbentuk karena terjadi tabrakan dari beberapa keraton. Banyak hewan pada zaman dahulu hidup di hutan ini dan bermigrasi melintasi beberapa benua melalui hutan ini. Singkat cerita, sekitar 45 juta tahun yang lalu, di mana akibat pergerakan geologi, Gondwana mulai terbelah. Benua Australia secara bertahap terpisah darinya dan bergeser ke utara bumi. Kebetulan saat itu, sebagian besar di antara mamalia dari benua Australia yang bergeser adalah kanguru, dan beberapa di antaranya menjadi nenek moyang kanguru saat ini. Dan sejak itu, tata letak geografis Australia pun menjadi relatif terisolasi, sehingga satwa liar yang berevolusi hingga sekarang di benua ini memiliki keunikannya tersendiri dibandingkan dengan benua lainnya. Pemilik paling awal tanah ini di Australia adalah penduduk aborigin setempat. Seperti umum diketahui bahwa benua Australia ditemukan tahun 1770 oleh pelaut asal Inggris bernama James Cook. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekitar 70 tahun sebelum James Cook datang ke Australia dan mengklaim dirinya menemukan benua Australia, para pelaut dari pesisir Makassar sudah lebih dulu menginjakan kaki di sana. Bahkan, mereka sudah lama menjalin hubungan kerjasama dengan suku aborigin. Suku aborigin merupakan suku yang pertama kali mendiami benua Australia di wilayah Tasmania dan Kepulauan Nuala Torres. Kata aborigin sendiri berarti penduduk asli atau penduduk pribumi yang mengacu kepada penduduk asli Australia. Diperkirakan suku aborigin telah sampai di Australia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Asal mula suku aborigin menempati Australia adalah terbaginya sebuah daratan menjadi dua bagian, di mana sebelah selatan menjadi Australia, sementara utara menjadi Papua. Pada 1770, seorang penjelajah asal Inggris, James Cook, mendarat di pantai timur Australia dan mengambil alih daerah tersebut. Kapten James Cook datang ke Australia untuk memetakan pantai timur Australia. Usai memetakannya,
Cook menyatakan bahwa pantai timur Australia adalah bagian dari wilayah Inggris. Setelah mengambil alih daerah tersebut, James Cook menamainya dengan nama New South Wales. Area yang diklaimnya difungsikan sebagai tempat para koloni yang terhukum. Setelah itu, pada 13 Mei 1787, sebanyak 11 kapal berlayar dari Inggris dengan membawa sejumlah narapidana. Rombongan kapal yang disebut dengan armada pertama itu berlayar ke Rio de Janeiro, Brazil, lalu menuju ke timur, tepatnya ke Cape Town, Afrika, hingga akhirnya sampai ke Botany Bay atau yang kini dikenal dengan Sydney, Australia. Orang-orang dari kapal inilah yang kemudian menjadi masyarakat Australia. Dari total 11 kapal itu, diketahui terdiri dari 2 kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris, 3 kapal dagang dan 6 kapal yang mengangkut narapidana. Rombongan ini tiba di Australia selama periode waktu pada 18 sampai dengan 20 Januari 1788. Tak hanya membawa narapidana, kapal-kapal tersebut juga membawa kelinci untuk dikembangkan. 11 kapal tersebut membawa total penumpang 1.500 orang yang setengahnya merupakan narapidana. Kapal-kapal tersebut kemudian berlabuh di pelabuhan Sydney. Rombongan kapal pembawa narapidana ini terus berlangsung sampai tahun 1868. Pada pengangkutan terakhir, mereka membawa 160.000 narapidana yang diangkut ke Australia. Kedatangan Inggris ke Australia ini secara tidak langsung memberi dampak kepada suku aborigin. Keberadaan mereka mulai tergusur setelah Cook mendirikan pemukiman baru di sana. Setelah banyak dijajaki oleh penjelajah, pada 1 Januari 1901, benua Australia resmi dijadikan sebagai negara. Pada 1911, dibentuk wilayah ibu kota Australia, yaitu Canberra. Para penjajah saat itu membawa berbagai bibit tanaman dan hewan kecil seperti babi, sapi, domba, dan kuda ke dalam kapal pengisian bahan bakar. Menariknya, meskipun benua Australia pada saat itu sudah kaya akan spesies, namun belum ada hewan kecil lainnya, kelinci, yang terlihat lucu di mata kita. Orang yang mengubah semua ini dan membuka kotak Pandoranya muncul pada tahun 1859. Seorang penjajah Inggris bernama Thomas Austin datang ke Australia. Demi memuaskan hobi berburunya, ia secara khusus menitipkan keponakannya untuk membawa lebih dari 20 ekor kelinci liar dari Inggris, termasuk belasan koni atau kelinci gua, dan 5 ekor terwelu Eropa atau terwelu coklat, dan menaruhnya di peternakannya. Koni atau kelinci gua ini merupakan kelinci yang mampu menggali lubang. Sedangkan terwelu Eropa, di mana karena kecepatan larinya yang lincah dan fleksibel, sehingga selalu menjadi favorit para pangeran dan bangsawan Eropa dalam permainan berburu. Namun Austin tidak menyangka kawanan kelinci ini akan menjadi sumber segala kejahatan di kemudian hari. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa 45 juta tahun yang lalu, benua Australia sepenuhnya terpisah dari benua lain. Dalam sejarah panjang evolusi independennya, kemudian membentuk sistem ekologi sendiri dan tidak ada tempat bagi kelinci dalam sistem ini. Sebagai spesies asing yang berinvasi, sayangnya kelinci tidak memiliki musuh alami dalam rantai makanan hewan Australia. Dengan kata lain, musuh alami yang dapat menangkap kelinci tidak perlu menguras tenaga ekstra untuk menangkapnya, karena di benua Australia yang luas ini terdapat lebih banyak mangsa yang lebih mudah ditangkap dibandingkan kelinci. Demikianlah sekitar 20 kelinci pertama berkembang biak menjadi puluhan ribu kelinci hanya dalam waktu 1 tahun setelah mendarat di Australia. Peternakan Austin tidak dapat lagi menampung mereka. Kelinci yang kabur dari peternakan ibarat wabah penyakit
menyebar ke tempat lain dengan kecepatan migrasi 130 km per tahun. Kelinci juga memiliki kemampuan reproduksi yang luar biasa. Kelinci betina memiliki 2 rahim yang dapat dibuahi dan hamil dalam waktu bersamaan tanpa saling mengganggu. Seekor kelinci betina dapat melahirkan 6 anak dalam setahun. Bayi kelinci yang baru lahir akan matang secara seksual dan siap bereproduksi dalam waktu 5 atau 6 bulan ke depan. Jika dikalkulasi, seekor kelinci betina dengan usia 9 tahun dapat melahirkan lebih dari 400 anak kelinci dalam seumur hidupnya. Para ahli biologi mengatakan, jika tidak mengambil tindakan apapun untuk membatasi reproduksi kelinci dalam waktu 90 tahun, maka akan ada 1 kelinci di setiap meter persegi tanah di muka bumi. Sayangnya, Thomas Austin yang membawa kelinci tersebut ke Australia tidak mengetahui makna ini. Kawanan kelinci yang keluar dari peternakan Austin melancarkan serangan di pantai tenggara Australia dan dengan cepat menyebar ke pedalaman dan barat Australia. Pada tahun 1866, seorang peternak di Australia Selatan secara tidak sengaja kehilangan sejumlah kelinci yang kabur. Dengan demikian, 2 kelompok kelinci ini bagaikan pasukan yang bertemu dalam kemenangan dan sepenuhnya menduduki Australia. Pada tahun 1907, kelinci ditemukan hampir di semua tempat di benua Australia. Pada tahun 1926, penduduk Australia memperkirakan jumlah kelinci di Australia hampir 10 miliar ekor. Pada saat itu populasi global hanya lebih dari 2 miliar. Sementara jumlah kelinci di Australia 5 kali lipat dari jumlah manusia. Dan yang paling mengerikan adalah hampir tidak ada rumput yang tersisa dimanapun kelinci-kelinci ini lewat. Saking laparnya, mereka bahkan memakan akar rumput. Akibatnya banyak ruang hijau hilang dan berubah menjadi gurun. Saat musim kemarau, kawanan kelinci bahkan akan memanjat beberapa pohon untuk menggerogoti tunasnya. Di daerah kering di Australia, hanya 4 ekor kelinci liar per hektar saja. Daerah tersebut akan segera menjadi zona terlarang bagi pertumbuhan tanaman. Kelinci gua juga secara alami suka menggali lubang. Tanpa perlindungan tanaman, sarang kelinci ada di mana-mana. Erosi tanah dan penggurunan tanah semakin hari semakin parah. Porsi makanan untuk kawanan kelinci ini sangat luar biasa. Orang Australia pernah dengan nada canda mengatakan bahwa wabah belalang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wabah kelinci. Setidaknya belalang makan lebih sedikit per unitnya. Sebaliknya 10 ekor kelinci setara dengan konsumsi pakan 1 ekor domba. 10 miliar kelinci dapat menghabiskan rumput untuk 1 miliar domba. Sementara nilai ekonomi kelinci jauh lebih kecil dibandingkan dengan domba. Saat kelinci memakan rumput, hewan lain pun menderita karenanya. Potoroidae, hewan kecil Australia yang dikenal sebagai potoro. Kanguru tikus pernah menjadi hewan mirip kanguru tertua dan terkecil di Australia. Sebelum abad ke-19, kanguru tikus ada di mana-mana di benua Australia. Namun sejak kedatangan kelinci, mereka tidak hanya merampas makanannya, tapi juga menempati sarangnya. Kurang dari 100 tahun setelah kelinci mendarat di Australia, spesies purba asli Australia ini pun dinyatakan punah. Karena letak geografisnya yang istimewa, Perang Dunia II tidak membawa banyak bencana bagi Australia. Namun setelah perang, orang-orang dengan putus asa menyadari bahwa kelinci yang ada di mana-mana jauh lebih menakutkan daripada kekuatan poros. Melihat tanah tandus dan kelinci-kelinci yang merajalela, para petani hanya bisa menangis sedih. Sejak saat itu, masyarakat Australia pun terlibat dalam perang tarik-menarik selama 1 abad dengan kelinci. Perang seabad. Pada awalnya, pribumi Australia yang sederhana berpikir untuk berburu dengan imbalan.
Bukankah kelinci awalnya diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan berburu? Kalau begitu, jika dapat membunuh seekor kelinci, maka akan diberi hadiah. Namun pemerintah setempat segera menyadari bahwa cara ini tidak efektif. Karena kelinci sangat cerdik, pendengaran mereka sangat tajam, bahkan dapat mendengar suara serendah 3 desibel. Seberapa keras 3 desibel? 1 desibel setara dengan suara daun yang jatuh ke tanah. Manusia sama sekali tidak bisa mendengarnya, tapi kelinci bisa. Apalagi kelinci bisa melompat dengan kecepatan 50 km per jam. Ditambah lagi kelinci yang cerdik, mempunyai sarang persembunyian cadangan. Saat menemui bahaya, kelinci akan segera bersembunyi. Jadi sangat sulit untuk memburunya. Meski pada masa berburu terbaik pun, hasil perburuan juga hanya mencapai 2 juta ekor per tahun. Jumlah ini hampir tidak berarti untuk populasi kelinci yang berjumlah 10 miliar ekor. Karena berburu tidak efektif, mereka pun berpikir keras dengan cara lain yang lebih efektif. Pada tahun 1887, pemerintah Australia yang tidak berdaya menghadapi wabah kelinci yang merajalela, akhirnya menawarkan hadiah sebesar 25.000 pound sterling bagi siapa saja yang dapat menemukan cara efektif untuk membunuh kelinci. Dengan adanya hadiah ini, pasti ada orang yang berusaha keras demi imbalan yang menggiurkan itu. Hadiah tersebut bahkan menarik perhatian ahli biologis Perancis terkenal, Louis Pasteur. Mungkin ada yang belum pernah mendengar nama Pasteur ini, tetapi pasti tahu bahwa pasteurisasi ditemukan oleh Louis Pasteur. Ia dikenal sebagai pendiri mikrobiologi medis, membawa antropologi kedokteran ke era bakteriologi, dan mencapai perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam daftar 100 orang yang berpengaruh pada proses sejarah manusia, Pasteur menduduki peringkat ke-12. Jelas ini menunjukkan pengaruhnya yang sangat besar dalam sejarah kedokteran. Atas panggilan pemerintah Australia, Pasteur mengutus 3 asistennya ke Australia sambil membawa bakteri kolera dalam upaya menggunakan bakteri tersebut untuk memusnahkan kelinci. Sayangnya, Pasteur segera menemukan bahwa struktur fisiologis kelinci berbeda dengan ayam, sehingga cara ini jelas tidak banyak berpengaruh. Pada 1893, pagar khusus untuk menghalangi kelinci masuk ke wilayah manusia dipasang di Queensland dan terus diperpanjang tiap tahunnya. Namun kelinci selalu menemukan jalannya. Pada akhir abad ke-19, virus mematikan untuk membunuh kelinci ditemukan oleh para ahli di Uruguay. Virus itu disebut dengan myxomatosis dan memiliki efek mengerikan. Kelinci yang terkena virus itu akan menderita tumor kulit, kebutaan, dan kelelahan serta demam. Kelinci akan mati dalam waktu 2 minggu setelah tertular penyakit ini. Penemuan ini dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi teror kelinci di Australia. Apalagi virus ini akan menular jika hewan saling melakukan kontak langsung. Tes virus pertama kali disebar pada 1938 di Australia, dan pada 1950 barulah virus ini disebar dalam skala yang penuh di negara lain. Virus Myxo ternyata sangat efektif untuk mengurangi jumlah kelinci yang tadinya 600 juta ekor menjadi 100 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Pada 1991, populasi kelinci di Australia mengalami regenerasi mencapai 200-300 juta. Tidak seperti di Australia, proyek myxomatosis gagal di negara tetangga Selandia Baru, tapi berhasil di negara lain. Ketika diperkenalkan di Prancis pada tahun 1950-an, virus ini membunuh 90% kelinci liar di negara ini. Myxo kemudian menyebar ke seluruh Eropa juga. Di Inggris, virus Myxo membunuh 99% populasi kelinci. Kisah ini mampu mengingatkan manusia jika bermain dengan alam adalah sesuatu hal yang berbahaya dan selalu ada hal yang tak terduga. Ada yang mengatakan bahwa
alasan mendasar mengapa penduduk pribumi Australia tidak mampu menaklukkan kelinci selama bertahun-tahun karena mereka masih belum menemukan metode yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, spesies invasif telah menginvasi hampir seluruh belahan dunia. Data menunjukkan 16 spesies invasif ditemukan di Filipina, lebih dari 450 spesies ditemukan di Tiongkok, dan hampir 2000 spesies ditemukan di Inggris. Keanekaragaman hayati adalah fondasi lingkungan ekologi bumi, dan serbuan spesies asing adalah salah satu sebab utama penurunan tajam keanekaragaman hayati. Beberapa ilmuwan menegaskan bahwa serbuan spesies asing dapat menghancurkan bumi, dan aktivitas manusia adalah penyebab utama serbuan spesies asing terkait. Mungkin suatu saat nanti, serbuan spesies asing dari seluruh belahan dunia akan secara kolektif menghancurkan garis pertahanan terakhir sistem ekologi bumi, membuat planet tempat kita bernaung ini tidak lagi layak untuk dihuni manusia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.